Namo Buddhaya. Ya, pada pagi ini juga saya memohon izin kepada Bante Ciradamo untuk bisa saya diizinkan memberikan uraian Dhamma sesuai dengan kesempatan hari ini. Di pagi ini, Ibu Bapak dan teman-teman sekalian punya kesempatan yang baik bersama-sama kumpul di wihara ini untuk bisa mendengarkan topik Dhamma. Dan topik yang spesifik hari ini saya bahas terkait dengan kemarahan. Saya ingat sekali, saya udah 5 kali ada sesi ceramah di Wihara Eka Dharma Loka. Yang pertama kalau nggak salah saya diundang lewat Zoom meeting, bahas terkait dengan topik yang menurut saya cukup berat itu. Jalan kebangkitan dari penderitaan. Jadi gimana caranya kita bisa bebas dari penderitaan. Mungkin kalau ibu bapak teman-teman yang belum banyak belajar terkait dengan Buddhism agak cukup berat itu. Tapi Anda bisa lihat di rekamannya di YouTube ya. Yang kedua saya ingat sekali saya bahas tentang 5 fungsi mindfulness. Karena saat itu lagi hype banget, lagi trend banget tentang mindfulness. Ikutan FOMO gitu ya. Kemudian saya ikutan bahas juga. Saya pikir itu cukup ringan dan gak terlalu berat. Dan yang ketiga saya ingat sekali saya bahas terkait topik eh, tentang alam 31 alam kehidupan. Jadi setelah kehidupan ini kita mau kemana? Ternyata dari 31 alam kehidupan itu banyak tempat-tempat yang penuh dengan jebakan. Hati-hati kalau kita ke sana ke sini kalau nggak tahu bisa kena prank tuh. Ya. Yang keempat terakhir saya bahas di tahun lalu itu saya bahas terkait dengan bagaimana caranya kita bisa berbuat baik yang bahagia. Itu nggak berat, itu ringan. Dan saya perhatikan sekarang juga saya bahas terkait dengan topik kemarahan. Yang saya pikir ini nggak berat, tapi semua punya. Semua punya dan saya pikir ini adalah topik yang menarik untuk dibahas. Tapi barangkali sebelum kita bahas, saya mau tanya dulu dan wajib dijawab oleh semuanya. Tangan kiri bisa diangkat untuk yang nggak pernah marah. Tangan kanan silakan diangkat untuk yang pernah marah dan sering sekali marah. Tuh, yang paling ujung paling cepat. Nah, yang kanan udah angkat tangan ya. Ya, marah dan pernah marah dan sering marah. Yang nggak angkat tangan itu artinya nggak mau ngaku kalau pernah marah gitu loh. Ya, topik ini penting. Kenapa? Karena hampir semua dari kita itu punya kemarahan. Saya baca dari beberapa scriptures dari kitab yang dituliskan oleh Buddha. Kalau kita, kalau kita betul-betul bisa menghilangkan kemarahan, itu nanti setelah kita mencapai tingkat kesucian ketiga, namanya anagami. Kalau belum, jangan coba-coba kepala yang di sebelahnya itu diketok begitu. Itu pasti dia marah. Meskipun marahnya bukan di sini, ditungguin depan pintu. Kapan keluarnya ini orang ya? Nah, kenapa? Berarti kita semua kalau belum bisa praktek dhamma sampai sedemikian advance, dia akan punya potensi kemarahan itu bisa timbul lagi. Meskipun kadang-kadang sesekali waktu kita dites sama orang. Loh, kok bisa ya sabar banget ya nggak marah? Tenang, itu cuma introduction. Kadang-kadang kemarahan itu bisa timbul dan waktunya itu nggak bisa diduga. Ya, dia bisa timbul kapan aja. Kadang-kadang kalau lagi kita nggak siap, dia bisa timbul. Kalau di tempat kami, ibu bapak dan teman-teman sekalian, di meditation center, orang meditasi itu hampir tidak pernah kelihatan kemarahannya. Semuanya tenang. Tapi siapa duga, sebetulnya ada kemarahan seperti api yang melecut kecil-kecil gitu loh, percikan api. Gimana modelannya? Modelannya adalah kalau mereka yang belum pernah atau baru pertama kali meditasi, kemarahannya sangat halus sampai dia nggak bisa deteksi. Contohnya dia duduk meditasi, baru 10 menit, objek diperhatikan bisa fokus, 15 menit dia bisa fokus. Wah, mulai semut ada jalan di kaki. Wah, dari kaki naik ke atas mulai ke paha, gerinjingan. Pahanya mulai kesemutan. Ini semutnya kurang ajar, kadang-kadang dia nggak stop di situ. Naik sampai ke pinggang. Nah, biasanya mereka yang punya kemarahan itu nggak harus dia sampai mukanya memerah dan memberontak.
Biasanya mereka cukup aja kakinya tuh dipindahkan tanpa disadari. Bagaimana contohnya? Jadi ketika dia sedang duduk posisi tenang begini, semutnya mulai naik ke atas. Untung naiknya sampai pinggang ya. Kalau sampai muka nanti dia bilang, waduh muka saya manis banget. Nah biasanya dia akan berubah posisi dengan sangat cepat. Langsung buka mata seperti orang langsung tersentak. Orang yang nggak menyadari kalau dia sedang meditasi dengan penuh perhatian, dia nggak akan bisa melihat bahwa apa yang terjadi barusan itu adalah bentuk daripada kemarahan. Apa kemarahan itu? Ya kemarahan dia nggak suka dengan apa yang dia alami. Dia nggak suka dengan apa yang dia alami. Nah coba saya survei 2 orang di sini. Kalau yang bukan meditator ya. Tapi langsung saya tunjuk. Soalnya kalau ditanya dia nggak mau jawab. Kira-kira hal apa yang Anda tidak sukai dan itu sering membuat Anda marah? Nah karena agak beda sendiri, pokoknya yang mirip dengan saya. Apa yang biasa bikin marah? Iya. Oh itu teoritis ya. Yang konkret misalnya papanya menjengkelkan. Jangan takut meskipun ada di sebelahnya. Oke, mungkin gak usah yang lama-lama. Yang seminggu terakhir ini yang bikin paling jengkel. Macet. Surabaya. Ini repot ini. Di dalam Dhamma nggak ada solusinya ini. Mungkin solusi dari saya pindahlah ke Batu. Ya macet juga bisa bikin jengkel ya. Nah belakangan saya pernah bikin satu konten. Saya bilang kalau kehidupan kita tuh nggak pernah sadar. Ketika di jalan raya, ketika lagi nunggu lampu merah itu ya. Kalau kita lagi nggak sadar, nggak sepenuhnya sadar. Itu kadang-kadang kalau kita meskipun sudah patuh dengan lampu merah, tiba-tiba ada orang di belakang klakson. Net, lampunya belum kuning. Hijau aja belum kan, kuning aja belum. Tapi sudah diklaksonin. Kadang-kadang kita kalau nggak sadar apa yang muncul, itu bahasanya kebun binatang tuh keluar. Itu ya dia sensor gitu kan. Itu kemarahan terhadap apa? Apa yang kita nggak suka. Yang kita suka apa? Udah kayak jangan klakson nanti tunggu hijau. Itu kan yang kita suka kan. Tapi sesuatu yang nggak kita suka itu bisa muncul anytime, kapan aja dia. Ya. Nah, ibu bapak, biasanya kalau di dalam khotbah-khotbahnya Buddha, yang secara paling eksplisit, paling jelas diungkapkan, untuk bisa mengatasi kemarahan itu, saya baca adalah dengan memancarkan cinta kasih. Kalau nggak percaya, tanya deh siapapun. Saya ini suka marah loh. Apa yang harus saya lakukan? Udah, kamu pancarkan cinta kasih. Gimana caranya? Semoga semua makhluk berbahagia. Tapi gimana mau bahagia? Dia aja mengucapkan itu sambil mesem mukanya. Semoga kamu bahagia. Tapi mesem. Padahal di hatinya ada kemarahan. Nah, maka saya pikir kita harus cari solusi yang lain. Yang saya pikir itu harus bisa lebih bekerja di saat kapanpun kita membutuhkan dia. Nah, saya ada baca bahwa di beberapa ajaran topik-topik Buddhis itu ada salah satu khotbah namanya Vitaka Santana Sutta. Itu adalah vitaka itu adalah pikiran yang negatif. Pikiran negatif ini adalah salah satunya kemarahan. Ya, santana itu dari kata santa. Santa itu adalah menenangkan. Jadi gimana cara kita tuh bisa menenangkan pikiran di momen kita pikirannya sedang kacau. Saya nggak bahas 5 hal ini karena terlalu panjang. Saya bahas nomor 1 aja. Nomor 1 ini akan saya jabarkan. Nomor 1 ini adalah yang paling singkat menurut saya adalah kita mengganti dengan objek yang lain. Nah biasanya kalau di beberapa tempat seperti yang saya sebutkan tadi, gimana kalau saya muncul kemarahan? Langsung munculkan cinta kasih. Saya pikir itu hampir tidak mungkin bagi mereka yang belum advance dalam dia berlatih dhamma atau praktek meditasi. Saya pikir nggak mungkin. Bagaimana caranya orang bisa switching, berubah pikirannya dari yang membencinya itu menggebu-gebu, langsung menjadi pikiran dan cinta kasih. Itu kalau misalnya terjadi, orang itu bisa dianggap sebagai orang yang bipolar. Bipolar disorder. Loh, tadi dia marah, sekarang dia ketawa. Nanti umat Buddha semuanya dibilang, wah ini bipolar semua, jangan-jangan. Gara-gara siapa? Gara-gara Abhisarano. Suruh pancarkan cinta kasih.
Karena memang saya pikir hal itu nggak mungkin dan sulit sekali. Kenapa? Karena kalau orang yang begitu kemarahan muncul, itu batinnya itu diliputi dengan yang namanya padosa. Dosa yang dikatakan di sini adalah kebencian, bukan dosa yang seperti kejahatan ya, tapi dosa kebencian. Padosa itu adalah ingin menghancurkan, ingin sebuah permusuhan, ingin melukai makhluk lain, ingin mencari-cari kesalahan makhluk lain. Itu yang muncul dalam diri kita dan dia panas. Di dalam hati itu panas. Seperti membakar. Sementara orang yang bisa tersenyum, orang yang bisa smile, yang dia bisa bahagia, di momen itu dia butuh lawannya. Dia ini butuh lawannya. Itu adalah namanya piti, kegembiraan. Orang yang gak mahir, sulit untuk beralih dari kemarahan langsung ke batin yang bergembira. Ya kalau Anda coba-coba tiru-tiru semacam artificial gitu ya, ya nanti Anda jadi jadi aneh. Tapi orang yang mahir dia akan bisa mengamati apa yang nggak menyenangkan bagi dia dan dia bisa berubah jadi kegembiraan. Makanya kalau orang-orang yang sudah terlatih meditasi, justru ketika kemarahan itu muncul, itu adalah objek yang paling jelas untuk diamati. Mereka senang dengan itu. Sorry, senangnya tanda kutip ya. Bukan senang dengan marah-marahnya itu. Tapi senang dengan munculnya kemarahan berarti dia masih melihat ada kotoran batin di saya. Nah gimana caranya ibu bapak? Ini di dalam penjelasannya dijelaskan ada dua hal yang menjadi sebab kebencian kita. Yang pertama, ini adalah kita benci terhadap living beings, makhluk hidup, apapun itu. Manusia, kemudian hewan, atau makhluk apapun. Kita benci dengan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ini adalah terhadap sesuatu. Sesuatu yang kita miliki atau sesuatu yang ada di sekitar kita. Pokoknya di antara kita, nggak lepas dari dua hal ini. Membenci orang atau membenci barang. Betul nggak? Saya mau tanya ada survei dengan cepat ya. Siapa di sini yang harus tanyanya positif? Siapa di sini yang sudah nggak benci orang sama sekali? Oke, masih relevan ya ceramah saya ya. Siapa yang di sini ada yang nggak menyukai satu barang atau apapun yang dia miliki? Ada? Contohnya Anda sudah nggak suka dengan iPhone Pro Max 14 Anda? Bisa kasih saya sekarang? Nah, kedua hal itu dia ada solusinya tersendiri. Ya, untuk yang pertama, ibu bapak itu memang disarankan untuk kita bisa memancarkan cinta kasih kalau kepada orang yang kita benci. Ibu bapak kalau tertarik dengan mempelajari meditasi cinta kasih secara terstruktur dan sistematis, Anda bisa dengarkan ceramah saya di YouTube, itu saya ada bahas cukup panjang dan berikutnya saya akan bahas terkait itu dengan lebih sistematis dengan ada slide-slide-nya. Kalau dijelaskan di sini nggak cukup. Tapi singkatnya kita harus memancarkan cinta kasih itu secara rutin dan dengan intensitas yang betul. Secara sistematis artinya bukan tiba-tiba duduk, tiba-tiba semoga semua makhluk berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia. Saya pikir itu agak kurang efektif dan efisien. Kenapa? Karena kalau orang memancarkan cinta kasih kepada makhluk lain, terutama yang dia benci, itu dia harus bisa kuat cinta kasihnya kepada lingkaran-lingkaran yang dekat terlebih dulu. Siapa lingkaran itu? Contohnya kepada dirinya. Ketika dia memancarkan cinta kasih, dia bahagia nggak dengan dirinya? Kalau dia nggak bahagia dengan dirinya, rasa happy, rasa kegembiraan itu nggak bisa muncul. Nah, beberapa orang mensiasati. Bagi orang-orang tertentu, kalau dia nggak muncul nih rasa gembiranya, dia mengingat sesuatu yang menyenangkan. Mengingatnya gimana? Misalnya kemarin atau hari ini, oh saya melakukan kebaikan. Diingat dalam pikirannya, rasa gembira muncul, langsung dipancarkan kepada diri sendiri. Sebagaimana saya melakukan kebaikan, semoga saya berbahagia. Semoga saya berbahagia. Terus dipancarkan kepada diri sendiri kuat, baru kepada orang terdekat. Siapa orang terdekat kira-kira? Guru kita atau orang yang kita hormati? Nah, pancarkan cinta kasih ini kepada orang yang kita hormati. Kenapa? Karena tendensi untuk melekatnya sangat kecil. Ya, kalau Anda misalnya laki-laki, ya si kokoya misalnya laki-laki, itu memancarkan cinta kasihnya langsung kepada mamanya. Itu nggak disarankan. Karena akan muncul kemelekatan.
Atau bahkan kepada orang yang sudah meninggal, itu juga tidak disarankan. Kenapa dia bisa memunculkan dua hal? Satu, bisa jadi ketakutan. Dua, bisa muncul yang namanya kerinduan. Aduh, saya rindu ya. Kok dia udah pergi mendului saya. Tapi udah stop sampai situ biasanya. Nggak bilang, aduh saya rindu ya, kenapa saya nggak duluan yang pergi. Nah, tapi nanti berikutnya, kalau dia sudah bisa netral perasaannya, muncul cinta kasih kepada orang tersebut, baru kita kembangkan lagi kepada orang tua, kepada teman, kepada orang yang netral tetangga kita, baru kepada musuh. Kalau kita belum kuat cinta kasihnya kepada orang yang netral itu, artinya kita belum bisa mengasihi orang yang kita bahkan nggak sayangi. Itu kita belum mampu untuk bisa memancarkan cinta kasih kepada musuh. Cuma saya pikir hampir semua umat Buddha ini nekat banget. Jadi ketika meditasi, semoga dia berbahagia. Padahal enggak, gambaran mukanya itu yang muncul di pikirannya itu adalah lagi marah-marah, mukanya sambil jelek. Itu kenapa? Karena kita belum membangun dia secara sistematis dan terstruktur. Maka Anda perlu, bagi umat Buddha siapapun, terutama bagi yang belum pernah ya, Anda belajar meditasi cinta kasih yang lebih sistematis. Saya pernah mengadakan itu 1 bulan, itu ada 30 days challenge untuk meta meditation tuh. Ya selama sebulan tuh banyak yang menerima manfaat daripada itu. Terutama bagi mereka yang nggak pernah meditasi, dia bilang dengan meditasi cinta kasih, itu dia bisa lebih lembut dalam bertindak dan juga berucap. Ya, saya nggak tahu karena saya nggak mengukur mereka secara menggunakan instrumen, tapi mereka melakukan apa? Melakukan itu secara rutin dan mereka memberikan testimoni seperti itu. Mungkin Anda bisa coba kalau Anda nggak percaya dengan saya. Kemudian yang kedua, kalau kita nggak bisa mengembangkan cinta kasih, kita harus apa? Kepada orang yang membenci kita, kepada orang yang tidak menyukai kita, atau bahkan orang yang tidak kita sukai, itu harus kita kembangkan yang namanya karuna, compassion, belas kasih. Biasanya, kalau orang yang marah-marah, ngoeng gitu, kita harus renungkan, kita harus munculkan empati kita kepada mereka. Wah, kasihan ya, dia marah-marah ya. Apa dia nggak menderita ya? Kita harus munculkan semacam begitu. Nah, atau ketika Anda merasa sudah jengkel banget sama orang ini, setiap hari ketemu dia marah, saya nggak sebut meskipun itu bosnya ya. Setiap pagi selalu dimarahin, setiap pagi selalu dimarahin. Nah, Anda bisa ngambil jarak sedikit, kemudian Anda renungkan bahwa orang yang marah itu seperti seorang pengemis. Seorang yang minta-minta. Kenapa? Dia di saat kondisi sedang marah, dia sudah menderita. Tapi dia nggak menyadari penderitaannya, tapi justru dia membuat sebab yang baru dengan sambil marah-marah berkepanjangan. Ini boleh Anda renungkan di dalam pikiran Anda. Oh, yaudahlah, semoga kamu bebas dari kemarahan kamu. Tapi jangan diucapkan secara verbal. Kalau diucapkan secara verbal, apalagi dengan radius jarak yang dekat, saya yakin kemarahannya makin kuat. Gimana maksudnya? Orangnya lagi marah di depan kita. Kita bilang, wah kamu kayak pengemis ya. Semoga kamu bebas dari penderitaan ya. Jangan. Tapi itu justru harus kita munculkan tuh. Pemikiran kita yang justru tidak membenci dia. Justru kita harus membantu dia kalau bisa membebaskan dia. Jadi ada satu perumpamaan, ibu bapak, saya nggak kasih satu, itu terlalu mainstream. Kasih 3 perumpamaan. Yang satu ini adalah kalau orang marah, itu seperti orang memegang bola besi panas, dan dia mau lempar ke orang lain, mengharapkan orang lain itu celaka dan kena bola besi panas itu dan terbakar. Tapi pertanyaannya, itu bola besi itu kan dipegang ya. Yang terbakar duluan tuh siapa? Hah? Kita. Saya nggak ikut, ibu aja saya nggak. Masa kita katanya? Ya orang yang memegang. Dirinya sendiri. Dirinya sendiri ya, bukan diri sendiri ya. Anda aja jangan ajak saya. Orang yang melempar itu yang akan menderita terlebih dulu. Kenapa? Karena dia memegang. Nah ini masih relevan nih kalau diomongin di wihara. Ya, karena umat Buddha patuh-patuh. Dan angguk-angguk aja, nurut-nurut gitu ya. Kalau di sosial media enggak. Netizen sangat kreatif. Pegang bola besi panas katanya pakai apa? Sarung tangan. Kan nggak kebakar jadinya. Ya tapi itu jangan dicontoh ya. Nanti ceramah saya nggak relevan. Nah atau yang kedua, kalau orang yang marah itu ibu bapak,
Itu seperti orang yang memegang, maaf ya, kotoran, tinja. Dia mengharap orang lain ini bisa kena baunya tinja ini dengan dia lempar ke mukanya. Tapi ingat, siapa yang pegang tinja itu pertama? Dia sendiri. Tangannya yang bau tinja siapa? Tangannya sendiri. Maka kita harus renungkan, kalau ada orang yang marah yang gak menyukai kita jangan merespon balik. Maka ada satu perumpamaan ini yang menurut saya menarik. Kalau Anda sedang marah itu diibaratkan di dalam kitab namanya Samanya Palasuta, di dalam kitab Diga Nikaya itu disebutkan Anda itu seperti orang yang sakit, yang empedunya itu rusak. Ketika Anda makan apapun, semua rasanya pahit. Betul ya? Kalau orang sakit semua rasanya pahit ya. Meskipun pizza, Domino, PHD, ya kan? Kalau di Batu bebek sinjai dan sebagainya, semua rasanya pahit. Meskipun bumbunya itu strong tapi rasanya pahit. Kenapa? Karena lidahnya itu rusak. Alat apa? Perasanya itu rusak, dia nggak bisa mencerna makanan dengan baik. Begitu juga dengan orang sakit. Kalau orang yang begitu juga dengan orang yang marah. Orang yang marah sebaik apapun yang ada di sekitarnya, semua jelek. Ya, makanya kalau ada orang marah, Anda jangan dekat-dekat. Meskipun Anda dandan kayak gimana pun, Anda jelek kelihatannya di muka dia. Padahal dia kalau dikasih kaca, dia lebih jelek. Nah, artinya ketika dia melihat semuanya jelek, maka dia nggak bisa melihat dirinya itu bisa bergembira. Justru yang dia harus lampiaskan adalah kemarahannya itu. Nah, maka terhadap orang yang seperti itu, kita sebagai Buddhis, kita harus sudah ngerti. Aduh, orang yang kayak gitu sebetulnya sedang kasihan. Kalau dia seperti itu kasihan, saya jangan merespon seperti itu juga. Nanti saya dianggap pengemis juga. Seperti dia. Ya. Maka Anda lakukan yang kedua. Itu adalah compassion. Yang ketiga, pasti Anda menebaknya simpati kan? Mudita kan? Bukan. Saya nggak seremeh itu. Bukan saya. Kitab komentar nggak seremeh itu. Kenapa? Masa kalau orang lagi marah kita memancarkan simpati? Kan aneh kan? Masa orang lagi marah, selamat ya kamu marah. Aneh. Kalau orang lagi marah kita nggak bisa memancarkan cinta kasih, simpati. Simpati itu bisa dipancarkan atau dimanifestasikan ketika orang itu bergembira. Jadi ingat ya, jangan sesekali orang marah dikasih selamat. Apalagi kirim karangan bunga. kirim karangan bunga sudah menyenangkan, tapi kirimnya apa? Turut berduka cita atas kemarahanmu. Ini berbahaya. Tapi yang ketiga ini adalah kita memunculkan yang namanya UPK. Ibu bapak pernah baca parita tentang Brahma Wihara? Pernah ya? Kan ada yang sebutkan Sabe, Sata, Kama, Saka, Kama Dayada, Kama Yoni, Kama Bandu, Kama Patisarana, yang kamang karisanti kalian nang wa papakang wa tasadayada bawisanti. Iya kan? Wah, lupa apa tadi apa pertama? Sabe Satta Kama Saka. Semua makhluk itu adalah Kama Asa. Asa itu adalah memiliki. Supaya Anda bisa muncul batin yang luas, batin yang netral, batin yang seimbang kepada orang yang sedang marah, Anda harus munculkan persepsi. Oh ya, semua makhluk itu adalah pemilik karmanya sendiri. Kalau dia sedang marah, itu berarti milik kemarahannya dia sendiri. Jangan saya ambil. Seperti siapa Buddha Gautama ketika diberikan kemarahan dengan sampai diludahi, Buddha memberikan perumpamaan. Tuh, kamu ini seperti tamu ya. Kamu ini seperti tamu atau seperti tuan rumah ya. Dia seperti tuan rumah ya. Kalau tuan rumah, kalau ada tamu itu datang, disuguhi makanan, kemudian makanan itu tidak diambil sama si tamu tersebut atau dicicipi, itu makanan milik siapa? Milik si tuan rumahnya lagi, bukan milik tetangga sebelah. Artinya kemarahanmu itu, kalau saya nggak ambil, itu menjadi milikmu sendiri. Saya nggak terkena sama sekali. Nah, kamasaka itu juga begitu. Kalau kita berpikir, wow, kamu adalah pemilik karmamu sendiri. Kemarahanmu itu akan membuat kamu menderita sendiri. Batin kita santai. Batin kita netral. Kamadayada itu adalah mewarisi karmanya sendiri. Next life, sekarang kamu seperti seakan-akan jadi seperti pengemis marah-marah begini. Next life kamu betul-betul bisa jadi orang yang marah-marah. Seperti pengemis. Nah, ibu bapak, saya kemarin baca salah satu sutta yang cukup panjang di Diga Nikaya, Lakhana Sutta. Anda tahu 32 tanda manusia agung seperti Siddhartha? Anda baca itu 32 tanda manusia agung itu semuanya punya sebab.
Salah satunya adalah orang yang tidak pernah marah-marah di situ. Ya, itu memunculkan salah satu dari 32 tanda fisik yang agung itu seperti Sang Buddha. Nah, kalau Anda suka marah-marah, sulit untuk muncul itu. Ya, ya mungkin ibu bapak udah bisa melogikakan, wah kenapa ya istri saya kok skincare-nya banyak ya? Mungkin dia suka marah-marah gitu ya. Itu bisa juga ada tendensi dari masa lampau yang seperti begitu. Ya. Oke, kemudian Kamadayada, Kamayoni. Kamasaka, Kamadayada, Kamayoni. Kamayoni itu adalah dia lahir. Kamu suka marah-marah. Next life kamu lahir seperti apa? Dengarkan ceramah saya yang 2 sesi sebelumnya. Ya. Kalau orang yang suka marah-marah itu lahirnya di mana? Nggak jauh dari alam peta. Nggak jauh dari alam neraka. Lahirnya di situ. Maka kita harus kasihan sama mereka. Kama bandu dia tuh terikat. Ya kalau dia sukanya marah-marah, ya sudah dia akan bertemu dengan kondisi yang semacam itu terus. Dia akan menemukan kondisi yang nggak nyaman terus. Kemudian dia menemukan kondisi mungkin kondusivitas dari lingkungan dia tinggal nggak nyaman dan seterusnya. Itu bisa terjadi. Ya, kama bandu itu. Kama patisarana artinya dia bergantung tuh, bergantung pada karmanya. Ya kalau dia punya kebiasaan suka-sukanya sukanya marah-marah. Besok-besok dia ketemu orang siapapun, kemarahannya itu yang diprioritaskan, itu dikedepankan. Jadi apapun kebaikan orang lain dia nggak bisa lihat itu sebagai kebaikan. Dia akan lihat itu sebagai kesempatan untuk marah. Makanya kalau Anda sudah melakukan kesalahan satu aja dengan bos Anda, ya rasanya Anda harus balik mukanya ke belakang. Karena Anda akan tidak bisa dilihat lagi kebaikannya sedikit pun oleh mereka. Kalau orang itu punya tendensi kemarahan yang cukup kuat, intens. Ya. Nah, tetapi kamu pati sarana yang kamang karisanti. Ya apapun yang dia lakukan baik ataupun buruk, dia akan mewarisi karmanya itu sendiri. Nah, kita harus renungkan itu. Maka apa yang kita baca itu bisa direnungkan. Nah, kalau ibu bapak misalnya punya orang di rumah punya tetangga atau punya keluarga atau kerabat yang sukanya marah-marah, ibu bapak nanti pulang dari sini ketik ya, di print yang gede tempel depan rumah. Kalau dia marah tuh nonton, lihat. Kalau perlu Anda bikin kaos itu tulisannya begitu ya. Kama Yoni, Kama Bandu, Kama Patisarana. Jadi begitu dia marah, buka jaketnya nih. Nah, ibu bapak itu adalah cara yang ketiga. Anda harus munculkan yang UPK. Jadi bukan hanya cinta kasih. Kadang-kadang cinta kasih kita jebol. Ya, kadang-kadang cinta kasih kita jebol. Contohnya siapa? Contohnya anaknya sendiri kan. Nah, ke biara ya. Oh iya ma, ini nasi nonton nanti ya. Ini kan masih jam 8:59. Ke biara kan jam 9. Nah, rusak dah. Iya ma, nanti ya. Nah, itu sekali. Awalnya kita ngajak dia ke wihara, itu dengan penuh cinta kasih. Nah, kamu ke wihara supaya kamu tuh jadi anak yang baik, begitu kan? Kamu supaya jadi anak yang berbakti, ke wihara lah ya. Nggak nyaut. Yang kedua, nah, ke wihara ya. Kalau nggak ke wihara, nih hangernya nih udah diangkat. Masih nggak nyaut. Yang ketiga, nah kamu jangan banyak bicara ya. Ini hanger sudah nempel di pipi soalnya. Itu awalnya cinta kasih, tapi karena kebablasan, jadi kebencian. Jadi kemarahan. Sering nggak seperti itu? Ada temennya yang sulit dinasihati. Kalau kita bukan figur otoritasnya dia, bukan orang yang dipercaya untuk dia dengarkan, sulit untuk bisa dia mau beranjak dari tempatnya itu. Kadang-kadang ada kan Anda menasihati teman Anda yang dablaknya minta ampun, kamu jangan begitu, kamu jangan begitu. Kalau Anda bukan figur otoritasnya, nggak akan didengar sama dia. Kadang-kadang ada seorang ibu yang ngomong 1000 kali ke anaknya nggak didengar. Begitu dia datang ke Bante, Bante ini anak saya kayaknya perlu dikasih nasihat atau di function sekalian. Dia saya omongin gini nggak pernah nurut. Bantenya cuma ngomong, nah kamu mau nurut atau di function? Ya kayak gitu jelas nurut ya enggak. Tapi kadang-kadang dikasih nasihat satu aja. Tapi karena anaknya itu betul-betul menganggap bantenya itu adalah figur otoritas, dia dengarkan. Nah tinggal kalau yang seperti itu emaknya yang bingung, loh kok bisa ya? Saya udah 1000 kali ngomong, bantenya cuma sekali ngomong. Sakti bantenya ini. Ya itu kadang-kadang dasarnya dari cinta kasih, tapi kalau dia lama-lama nggak kuat cinta kasihnya,
Karena orang yang nggak terlatih, dia bisa bergeser jadi ke kemarahan. Makanya untuk yang teman-teman yang masih punya mama gitu ya, ini Anda camkan nih ucapan saya nih ya. Kadang-kadang ada orang tua kan, telepon, nak pulang ya, sudah jam berapa ini ya, gitu kan. Kita bilang, iya mah bentar lagi. Nggak lama lagi mamanya udah mulai ngomong. Nah ini atas dasar kasih sayang ya, cinta kasih ya, kamu mau pulang atau jangan tinggal lagi di sini? Teman-teman, percayalah kepada saya. Kemarahan itu tidak bisa menyatu dengan dengan cinta kasih. Itu ucapan bohong. Kemarahan yang mengatasnamakan cinta kasih dan kasih sayang itu. Ya. Ya, tapi kita di sini, kita juga bukan hanya munculkan cinta kasih, kadang-kadang dia jebol, kadang-kadang kita harus munculkan dalam bentuk empati. Ya, kita harus terbiasa berempati. Kemudian kita harus terbiasa dengan yang melakukan perenungan yang tadi, sabesata dan seterusnya. Nah, yang keempat ini, ini Anda ketika muncul satu kondisi bertemu dengan orang yang tidak disukai dan di sini Anda sudah nggak mampu lagi mancarin cinta kasih, belas kasih, kemudian apa satu lagi? UPK, wah batin Anda jebol terus. Maka Anda harus melakukan hal yang lain. Anda harus ganti dengan hal yang lain. Apakah Anda harus menghindar? Apakah Anda harus melakukan sesuatu yang positif? Apakah Anda juga nggak perlu mendengarkan dia? Dan apakah Anda misalnya melakukan hal yang lain? Kalau di dalam sesi meditasi, saya biasanya ajarkan para yogi itu untuk bisa relax dan santai ketika ketemu orang yang marah-marah. Gimana caranya? Kamu kan sudah belajar. Kalau di dalam meditasi itu, apapun yang kamu lakukan, kamu sadari. Misalnya apa? Ketika kamu sedang duduk, kamu sadari sedang duduk, duduk, gitu kan? Kalau kamu sedang melihat, sadari sedang melihat. Supaya apa? Kotoran batin nggak muncul. Ini bisa kamu terapkan. Kalau orang yang sedang marah itu kamu terapkan seperti begini. Gimana? Misalnya, mamamu marah-marah. Atau istrimu sedang marah gitu kan. Anda pulang ke rumah. Begitu istrinya sedang marah, weng. Cukup Anda catat dalam pikiran. Marah, marah, marah. Lama-lama kita yang tadinya pengen marah juga, dia akan turun energinya dan dia akan lenyap sendiri. Nggak kita balas. Atau kalaupun Anda nggak bisa mencatat dengan marah-marah itu, Anda catat dengan mendengar. Itu lama-lama dia hilang. Karena seiring kita catat, dia belum direspon tapi dia sudah hilang. Asalkan itu tidak diucapkan secara langsung dan secara verbal kepada orang tersebut. Kalau Anda ucapkan, misalnya dia sedang marah-marah, kamu begini. Marah. Saya yakin minggu depan Anda nggak diizinkan ke Edaka lagi. Karena dibilang aliran sesat. Enggak, tapi itu adalah membantu kita. Supaya apa? Supaya kita tidak hanyut dengan apa? Dengan frekuensi negatifnya mereka. Ya, kadang-kadang itu sangat membantu bagi orang tertentu. Supaya apa? Supaya dia nggak tertarik dengan magnet negatifnya mereka. Ya, itu bisa dilakukan. Supaya apa? Pikiran Anda teralihkan, tidak fokus pada apa yang ada di hadapan kita, terutama yang membenci kita atau yang kita benci. Yaitu Anda bisa terapkan ya, ibu bapak bisa terapkan sendiri apa yang bisa membuat Anda beralih dari kemarahan. Saya nggak tahu karena di sini variatif ya, variatif sekali dan berbeda apa budayanya antara di Batu dengan di sini beda banget ya. Kalau di Batu itu misalnya bantainya bilang, oh kalau kamu sedang muncul tendensi emosi negatif, itu ambil sapu kemudian sapu jalan gitu loh. Atau ambil apa gunting rumput, potong rumput itu supaya bermanfaat. Kan Anda nggak mungkin saya sampaikan begitu kan. Ibu bapak kalau marah ambil potong rumputnya. Nanti orang bingung ini ngapain hari Senin ke wihara. Nanti tadi ditanya orang, kamu ngapain Senin ke wihara? Ini lagi muncul kemarahan. Jadi culture-nya beda, Anda bisa tentukan sendiri apa yang positif yang bisa membuat Anda teralihkan dari kemarahan. Oke? Yang terakhir, yang kelima ini ini disebutkan bahwasanya kalau Anda muncul kebencian kepada orang tertentu, Anda harus melakukan banyak perenungan. Bahagia. Begitu juga dengan ketika dia melakukan ini saya nggak bahagia. Begitu juga ketika saya melakukan ini dia akan nggak bahagia. Perenungan semacam itu akan perlu dilakukan. Ibu bapak mungkin ini sepele.
Tapi ternyata setelah saya dengar, ternyata banyak sekali orang yang melazimkan kemarahan. Apa contohnya? Kalau Anda misalnya update postingan di sosial media, khususnya di Instagram atau di TikTok itu, ketika Anda bilang, hidup ini jangan marah ya, karena kemarahan itu menghancurkan kita. Itu pasti aja ada yang komen melazimkan dan melumrahkan kemarahan. Justru kalau kemarahan dipendam itu jadi penyakit katanya. Tapi kalau dilampiaskan bagi orang lain yang sakit. Iya kan? Nah, sehingga mereka kadang-kadang melazimkan kemarahan. Maka kita ini harus punya empati. Dalam bentuk apa? Sering merenungkan, kira-kira kalau saya melakukan ini, mereka menderita nggak sih? Kalau dia melakukan ini aja kepada saya menderita, maka saya jangan lakukan itu. Ya kan? Nah, ini 5 cara ini bisa Anda terapkan. Cinta kasih, compassion, belas kasih, kemudian UPK, keseimbangan batin. Yang keempat, mengalihkan kepada hal yang lain. Yang kelima ini adalah terkait dengan melakukan perenungan. Perenungan apapun Anda punya pemahaman tentang Karanya Metta Sutta, ya kan? Anda bisa bacakan itu. Jadi kalau Anda muncul kemarahan, Anda bisa baca bait tertentu yang bikin Anda bisa redam kemarahannya. Bisa juga. Itu sebagai anchor, sebagai jangkar. Setiap kali Anda marah, Anda ingat dia langsung redam. Ya. Kalau di Buddhis kan sampai ditempel di mobil gitu ya. Saya nggak tahu itu tujuannya apa, supaya nggak dikelakson dari belakang atau gimana. Sabesata bontu sukitata. Mungkin itu bermanfaat bagi orang yang di itu ya, di lampu merah. Jadi begitu dia mau klakson, semoga semua berbahagia. Oh, nggak jadi. Nggak jadi klakson. Tapi itu bagus, dalam arti itu bisa jadi anchor ketika kita mengingat kalimat tersebut. Oh ya, saya jangan marah. Kalau saya marah, banyak bahaya yang bisa terjadi pada diri saya. Ya. Oke, itu terhadap makhluk lain. Ini yang terakhir, kepada benda-benda. Ibu bapak ini agak sedikit advance. Dalam arti kalau kita tidak menyukai satu benda karena dia nggak punya kesadaran ya, dia nggak punya kesadaran, maka kita harus renungkan dia sebagai 4 unsur. Misalnya Anda nggak suka nih duduk, oh saya suka kok. Apa yang saya nggak suka ya? Wah saya suka semua lagi. Misalnya Anda nggak suka dengan jubah ini, oh jangan Anda, saya nggak suka dengan jubah ini, ya. Wah jubahnya warnanya mungkin jelek begitu kan? Kemudian sedikit wangi lah. Jubahnya mungkin udah lusuh, kemudian jelek, warnanya pudar begitu. Nah, Anda muncul kebencian dengan itu, tapi sementara Anda cuma punya satu. Kalau saya punya dua. Ini dipakai, yang satu dicuci. Ya, udah teruji ini 9 tahun. Kalau Anda mungkin setahun aja udah komplain yang sebelahnya. Kamu pakai baju gak ganti-ganti. Bajunya itu terus. Bukan, saya punya 200 biji. Ini kalau Anda nggak suka dengan pakaian Anda, nggak menyenangkan, sementara Anda cuma punya satu-satunya, Anda bisa renungkan terkait dengan 4 unsur. Oh, jubah ini adalah terdiri dari apa? Unsur tanah, unsur angin, unsur air, unsur api. Jadi jubah ini terdiri dari 4 unsur. Baju yang bagus itu juga terdiri dari 4 unsur. Air, tanah, angin, api. Jadi nggak ada bedanya dong. 4 unsur pembentuk jubah ini dengan 4 unsur pembentuk baju tersebut. Maka akan muncul pemikiran Anda, oh ya kalau gitu sama aja. Sementara sekarang saya hanya punya yang ini. Jadi saya harus menerima apa adanya. Jadi 4 unsur ini yang saya miliki nggak ada bedanya dengan 4 unsur yang dia miliki. Sama aja. Dan itu ibu bapak bisa diterapkan bukan hanya kepada baju. Mobil Anda, handphone Anda, rumah Anda, dan seterusnya. Kalau Anda udah lihat tetangga sebelah Anda udah mulai beli Lamborghini, sementara mobil Anda masih kijang, Anda bisa renungkan. Dari mulai setirnya, mulai kacanya, mulai bannya, mulai joknya. Ini semua terdiri dari 4 unsur. Setelah saya cek-cek punya dia, saya pakai mikroskop, cuma 4 unsur juga. Tadinya saya iri hati dengan dia. Wah ternyata mobilnya Lamborghini itu nggak ada bedanya dengan kijang saya. Selagi masih bisa jalan, selagi masih oke, saya nggak boleh bersedih dengan ini. Ya, tapi ini kalau udah saya ceritakan begini, jurus ini dipakai sama emak-emak sama bapak-bapak. Anaknya minta handphone, mak. Ini HP ku ini udah Nokia zaman dulu, 6300. Saya minta dong, itu iPhone Pro Max 15. Nah, denger nggak ceramahnya Abi Sarano kemarin?
renungkanlah semua sebagai 4 unsur. Ya, handphone yang 15 Pro Max itu dengan Nokia-mu ini. Coba Nokia-mu, keypad-nya dibuka. 4 unsur, Nak. Coba lihat iPhone Pro Max-nya dia dibuka, layarnya 4 unsur, Nak. Sama aja. Akhirnya anaknya bilang, waduh mamaku sejak sering ke wihara jadi stres ya. Pernyataan itu muncul karena anaknya punya kepentingan baru ya. Kalau gitu nanti dia bilang, oh kalau gitu, mama yang satu ini dengan mama yang satu itu juga 4 unsur. Pa, ganti aja. Daripada mama ini memunculkan kebencian saya, ganti dengan mama yang baru. Ya, ibu bapak dan teman-teman sekalian, itu hal-hal yang bisa kita kerjakan yang dalam keseharian kita bisa pilih untuk bisa jadikan solusi kalau kita muncul kemarahan. Saya nggak tahu, saya nggak bisa ukur intensitas kemarahan Anda itu seperti apa, dan saya yakin pasti ada yang sudah tinggal 10%, ada yang masih 100%, dan mungkin ada yang ditambahin, suntik tambahan, ada yang 110% gitu ya. Mungkin ada yang 50%, tapi kalau Anda bisa mengerjakan salah satu dari hal-hal yang saya sebutkan tadi, Anda bisa mengurangi kebencian. Anda bisa mengurangi kemarahan. Dan hati-hati, saya baca tadi di salah satu cerita ini mungkin sebagai penutup, kalau kemarahan itu terjadi terus-menerus, kemarahan itu adalah istilah bahasa palingnya disebut sebagai koda. K-O-D-H-A, koda. Dia kemarahan. Dia kalau dipupuk dan dimunculkan terus-menerus, kalau dia tidak pernah diintervensi, diinterupsi, lama-lama dia bisa muncul jadi upanaha. Upanaha itu adalah kekesalan. Kekesalan itu sampai orang banting-banting barang, pukul sesuatu, menghancurkan sesuatu, sampai dia killing the others, membunuh orang lain. Kalau kemarahan itu tidak pernah diatasi. Maka Anda sekalian sebagai umat Buddha, yang saya pikir sebetulnya tidak punya kemarahan yang berlebihan ya. Buktinya Anda dengan pemenang 01, 02, 03 santai aja kan. Nggak ada yang ikut demo sampai ke KPU kan. Saya pikir umat Buddha itu adalah orang yang paling damai, tapi setidaknya Anda juga harus mengenali ada kemarahan-kemarahan kecil yang dalam hati Anda, dalam pikiran Anda yang belum Anda bisa lihat dengan jelas. Maka ketika dia muncul, intervensi segera dan atasi, bahkan di kehidupan ini juga. Oke, semoga Anda sekalian bisa terbebas dari segala bentuk kemarahan. Semoga Anda bisa terus-menerus menjadi orang yang lemah lembut, selalu bertutur kata dengan baik, bertindak dengan baik, bahkan berpikir secara lurus dan baik tanpa kemarahan. Semoga semuanya berbahagia. Anumodana atas nama desana yang telah dipaparkan oleh Samanera Abhisarano. Semoga apa yang telah dipaparkan bisa dipahami dan bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita bisa memperoleh kemajuan dalam Dhamma ajaran Sang Buddha. Selanjutnya, marilah kita menambah satu kebaikan lagi dengan berdana. Sambil menunggu kantong dana beredar, saya akan bacakan beberapa pengumuman. Grup Anjang Sana Eka Dharma Loka Surabaya atau disingkat GAIS melayani pembacaan parita kebahagiaan atau manggala dan duka atau awamanggala. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berminat untuk dibacakan parita, dapat menghubungi Romo Edi Supriyono di nomor 0821 4335 0123 atau di admin wihara di 0813 3399 9458. Sekolah Minggu Anak Remaja Aruca dan Kepemudaan diadakan setiap minggunya secara offline dan online pada pukul 9.30 di gedung SMP yang beralamat di Jalan Babatan Pantai Utara, Gang 9, nomor 62, Surabaya. Wihara Eka Dharma Loka mengadakan kegiatan meditasi setiap hari Jumat pukul 19. Wihara Eka Dharma Loka juga mengadakan kegiatan One Day Mindfulness setiap bulan. Untuk jadwal menyusul. Lalu info Cengbeng 2024. Wihara Eka Dharma Loka mengundang Bapak Ibu untuk bersama-sama mengikuti Patidana Cengbeng
yang akan dilaksanakan di Wihara Eka Dharmaloka pada hari Kamis 4 April pukul 19. Dan juga akan diadakan pembacaan parita mulai tanggal 2 dan 3 April pukul 19. Bagi umat yang ingin berpartisipasi dapat langsung mendaftar secara online di link yang disiarkan melalui BC di WA Wihara atau bisa secara offline setelah puja bakti di depan pohon bodhi. Untuk pendaftaran baru dan informasi lebih lanjut bisa menghubungi admin di 081 333 999 458 atau di nomor 0812 88777 128. Pendaftaran akan ditutup pada hari Sabtu 30 Maret 2024. Dan terakhir, setelah selesai puja, Bapak dan Ibu sekalian dipersilakan untuk makan siang di dapur belakang. Selanjutnya adalah penyerahan amisa dana dari keluarga mendiang kepada Samanera. Kepada keluarga mendiang, kami persilakan untuk maju ke depan. Ya, mari setelah kita melakukan kebaikan dan juga sekaligus ada acara patidana, bisa direnungkan semoga ini bisa menjadi kondisi baik bagi kita untuk bisa mencapai bebasnya dari kemarahan, keserakahan, dan juga kebodohan. Dan juga sanak leluhur yang telah meninggal, terutama ada mendiang Bapak Wilianto Sinatra, 38 hari lalu yang meninggal, bisa turut bergembira atas kelahiran yang baru dan memiliki kesejahteraan di alam yang baru. Silakan direnungkan kebaikan yang telah dilakukan sambil nanti dibacakan parita. Yatha wariwaha pura paripurenti sagarang ewamewa ito dinang betanang upagapati icitang patitang tumhangki pamewa samijatu sabi purentu sanggapa cando panaraso yata manijo tiraso yata sabitiyo wiwajantu sab Barugo winna satu mate bhawatwandarayo sukhi digayuko bhawa abiwa dan nasile sane cangwodha pacayino cataro dhamma wadantiayuwanno sukhang balang yang kinci ratanang loke wijati wibidang putu ratanang buddha samang nathi tasma soti bhawantu te yang kinci ratanang loke wijati wibidang putu ratanang dhamma samang nathi tasma soti bhawantu te yang kinci ratanang loke wijati wibidang putu Ratanang sangha samang nati tasma soti bhawantu te. Bhavatu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba buddhanubhavena sada soti bhawantu te. Bhavatu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba dhammanubhavena sada soti bhawantu te. Bhavatu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba sanghanu bhavena sada soti bhawantu te. Satu. Umat dimohon untuk tutup bersimbol lutut dan bersikap menjali.
Oh iya. Sebelum Samanera meninggalkan ruang Dhammasala, marilah bersama-sama kita mengungkapkan rasa terima kasih kita kepada Samanera, dimulai dengan saya mengucapkan okasa, kemudian diikuti dengan kata Wandami Bante. Okasa Wandami Bante. Samanera dipersilakan untuk meninggalkan ruang Dhammasala. Setelah kita bersama-sama berbuat kebajikan dengan membacakan parita, bermeditasi, mendengarkan Dhamma Desana, dan melakukan dana paramita, marilah kita melakukan pelimpahan jasa dengan membacakan parita Etawata pada halaman 140. Buku parita halaman 140. Handamayang Etawata tiya dipatidanang karomase Etawata caamhehi sambatang punya sambatang sabbe dewa numodantu sabba sampati siddhya Etawata caamhehi sambatang punya sambatang Debutanumodantu sabba sampati siddhya Etawata caanghehi sambatang punya sampadang sabbe sattanumodantu sabba sampati siddhya idang wonyatinang hotu Sukhita hontu nyatayo idang wonyatinang hotu Sukhita hontu nyatayo idang wonyatinang hotu Sukhita hontu nyatayo Akasattha ca bhummattha dewana mahittika punyang tang anumoditwa imang rakhantu petakang akasattha ca bhummattha dewana mahittika punyang tang anumoditwa cirang rakhantu wasada
Mari kita bacakan artinya. Kita tujukan kepada mendiang Bapak Wilianto Sinatra. Semoga para dewa turut bersuka cita atas timunan kebajikan yang telah kami capai dan timbun sebanyak ini demi keberuntungan dan keberhasilan. Semoga para makhluk halus turut bersuka cita atas timunan kebajikan yang telah kami capai dan timbun sebanyak ini demi keberuntungan dan keberhasilan. Semoga semua makhluk hidup turut bersuka cita atas timunan kebajikan yang telah kami capai dan timbun sebanyak ini demi keberuntungan dan keberhasilan. Semoga timunan jasa ini melimpah pada sanak keluarga. Semoga sanak keluarga berbahagia. Semoga timunan jasa ini melimpah pada sanak keluarga. Semoga sanak keluarga berbahagia. Semoga timunan jasa ini melimpah pada sanak keluarga. Semoga sanak keluarga berbahagia. Para dewa yang bersemayam di angkasa dan di bumi, juga para naga, mereka yang perkasa, setelah turut bersuka cita atas jasa ini, melindungi mendiang Bapak Wilianto Sinatra ini. Para dewa yang bersemayam di angkasa dan di bumi, juga para naga, mereka yang perkasa, setelah turut bersuka cita atas jasa ini, selalu melindungi Anda semua selamanya. Satu, satu, satu. Selanjutnya, mari kita tutup puja bakti hari ini dengan pembacaan nama Karapada. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakato Bhagavata Dhammo. Dhammang Namassami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Sanghang namami. Demikianlah serangkaian puja bakti yang telah kita ikuti bersama hari ini. Terima kasih atas partisipasi dari umat, baik yang hadir di wihara maupun secara online. Akhir kata, marilah kita bersama-sama mengucapkan Sabbe Satta Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Satu, satu, satu.